Mungkin sekarang banyak kan yang orang di luar cosplay kayak pengunjung biasa minta foto terus langsung tidak izin kayak gitu tuh dongkol ya, bikin dongkol. Biasanya juga pernah kayak gitu. Akses ke kostumnya itu sekarang sangat mudah sekali dibanding dahulu kala. Apa bilang? Ya, lanjut. Sekarang tuh bisa pinjam, rental. Itu dulu tuh nggak ada rental. Betul. Yang dicari di cosplay itu kita semirip mungkin dengan karakternya gitu. Note ya guys, semirip mungkin dengan karakternya. Jiro Lu It's Show Base. Oke, kembali lagi bersama saya, cosplayer, MC, kadang juga juri yang koplak yang dicari orang-orang karena wanted. Ya, Shinji. Kali ini kita kedatangan tamu, kita tetap ngomongin tentang cosplay ya tentunya, per eventan. Nah, tapi sekarang ini kita kedatangan tamu yang lumayan legend lah. Soalnya sebelum saya lahir di dunia cosplay, beliau ini sudah lahir, guys. Siapakah dia? Nggak tahu. Nah, ini bersama Kakak Miho. Halo. Kakak. Boleh perkenalan dulu. Halo, saya Miho, cosplayer dari Surabaya, costume maker juga, biasa juga Lolita entusias. Jadi ya itu sih, itu aja. Oke, sekilas kayak gitu ya. Jadi, oh ya, dari kapan mulai cosplay? Yang jelas kalau saya udah pernah jelasin kemarin di profil saya sendiri itu kan saya mulainya 2009. Ini sebelumnya nih, paling dia lahir udah langsung cosplay. Seingat saya pertama kali nge-event itu tahun 2007. Itu event di mana ya, lupa aku. Daerah Maijen. Nama eventnya Japan Overdrive Highway to Anime and Tokusatsu. Wih, Ya, gila. 2007. 2007. Saya masih mencangkul di sekolah. Ya, masih kuliah ya, masih mikuli ya. Nah, terus dulu itu mungkin bisa diceritain dikit cosplaynya itu kayak apa sih? Karena kan tahun segitu kan banyak nih dari kita yang belum tahu nuansanya kayak apa. Mungkin ceritain dikit. Apa cosplaynya memang sudah wah gitu atau gimana, bisa diceritain? Bagi saya yang waktu itu baru pertama kali cosplay itu sudah yang wah banget memang. Jadi banyak sekali cosplayer yang pertama kali saya temui itu kostumnya benar-benar bagus dan keren banget gitu. Karena waktu itu saya juga bikin kostumnya tuh di penjahit, bikin propsnya. Nggak bikin sendiri ya? Masih belum bikin Oh sendiri? belum. Waktu itu saya masih SMA. Ya, Saya masih sekolah. Jadi kita tuh rata-rata mengawalnya tuh nggak langsung bisa bikin ya, Iya, kita saya nggak beli, mungkin, jadikan orang, ya pokoknya ada lah zaman-zaman kita merintis cosplay itu awalnya seperti apa, nggak langsung tiba-tiba wah bisa bikin, wah bisa ini yang bagus-bagus juga. Kita juga mikir dulu kalau lihat armor gitu kan udah, wih, karena kita kan belum bisa ya. Iya, karena kan kepikiran, oh ini buatnya pakai apa ya, sama ini yang kita tahu kan dari kain biasa, ini kok kayaknya besi metal gitu, keren sekali. Ya, terus buat Kak Miho ini tertarik sama cosplay itu karena apa? Anime sih ya, bener, wibu dari orok ya, klasik. Ya gimana ya, SD liatnya Sailor Moon, Inuyasha, Detektif Conan. Gede dikit ngerental komik. Agak barbar ya. Terus ya gede dikit tahu internet, chat MIRC, terus ya. Awal umurnya guys. Ya disitulah berselancar dan menemukan orang-orang aneh pakai warna-warni, ini kok seru ya.
asik Ya soalnya. gitulah kepo-kepo, akhirnya ingin bikin sendiri ke penjahit. Jadi emang passionnya itu sudah ngewibu sejak lahir ya, sebenarnya. jalan. Jadi jangan kalian itu merasa kayak aneh sebagai wibu, karena ya sudah banyak lah seperti kita yang sudah menjadi seekor wibu ya sejak lahir sudah netes auto wibu, udah sama lu kalau zaman sekarang udah biasa. Nah terus kira-kira selama perjuang memang perang, selama berkiprah di percosplayan dari awal itu apakah langsung ikut kompetisi atau gimana, mungkin pernah menang lomba apa itu bisa diceritain? Awal-awal ya mungkin lah ikut kompetisi, minder. Lihatnya cuma wow sambil mintain foto ke senior mungkin ya. Terus setelah itu kan ada banyak event kayak yang di mall bikin toys fair lah, itu mulai memberanikan diri. Gimana kalau aku coba ikut kompetisi, itu dari mulai mixing apa backsound lagunya dari animenya, terus bikin kostumnya, terus gerakannya ya berputar-putar sendiri di kamar. Masih mending ya itu praktis ya. Kalau saya tuh berputar-putar cuma di dalam sini saja. Ini adalah ruang yang sangat luas sekali ya, tidak terbatas ya. Jadi nanti pas lagu ini begini. Dia masih mending beneran beneran. Jadi ya emang apa ya, kepo aja, pengen tahu rasanya gimana sih kalau ikut kompetisi bersaing dengan apa ya teman-teman cosplayer lainnya, dan itu sangat menyenangkan meskipun tidak menang. Tapi tetap berikutnya ikut lomba dan gak purian guys. Iya, selanjutnya juga masih ikut, terus kalah. Saya tuh gak pernah ikut lomba menang, tuh jarang sekali. Padahal pertanyaan berikutnya ada prestasi guys, susah mau nanya. Gak ada guys prestasi guys, gak ada. Iya, soalnya dulu itu memang sempat kita bareng di satu stage ya, karena kita kan sama-sama lomba. Pertama ikut juga sudah barengan, terus ketemu di event di kompetisi itu ya sudah, ini Kak Miho, ini Kak siapa, itu sudah memang kita tuh rata-rata ya orang-orang itu aja yang ikut kompetisi. Jadi misalnya ini ikut lagi, Kak Miho ikut lagi, terus emang dia nggak menang. Soalnya pengen ketemu anak-anak juga gitu loh, ketemu teman-teman juga, jadinya ya mau menang nggak menang ya pokoknya dateng aja. Iya, sampai bahkan yang event gede Animax yang pesertanya banyak itu kan ya tetap ikut itu tahun 2010. Iya, ya. tapi dari situ kan kita temennya tuh nambah, ilmunya nambah, jadi kayak yang wah itu propsnya bikin dari apa ya, aku nanya-nanya SKSD yang apa-apa Ya, sih, jadi apa akhirnya dulu tuh santai ya, ketemu di event nggak santai. kenal, tapi kita seneng karakternya, langsung ngajak Iya, ngomong. betul. Karakter ini ya gini-gini, wah seru nih, terus kenalan, terus mulailah ada postcard kan, jadi Iya, enak betul. kalau mau kenalan. Betul. Ya berarti emang prestasi skip aja ya. Skip aja prestasi, saya tuh konsisten. Konsisten untuk kalah. Tapi bodoh amat tetap ikut Amat terus. gue ikut terus. Kira-kira cosplay yang paling disukai dari dulu, semua suka ya? Pertanyaan bodoh sih. Iya bukan bodoh ini. Namanya cosplay ya pasti karena suka, maksudnya yang paling mungkin ada kenangan tertentu, entah dari jelimet bikinnya atau gimana tuh kostumnya apa? Kayaknya memang dari childhood hero Sailor Moon. Dari awal Sailor Moon tuh sampai Aku katanya mengaku udah izin guys. Soalnya anime pertama yang tak tonton dulu itu Sailor Moon ya bang. iya benar. Sailor Moon sampai sekarang upgrade Princess Serenity. Wah. Perjuangannya dari Ya nanti kalau misalnya teman-teman kepo, nanti kita tampilin deh dikit-dikit di sini fotonya Kamiho ya, ada Sailor Moon gitu, tahun Sailor berapa, Moon atau tahun berapa, nanti kelihatan deh. Pasti kan kalau kita cosplay dari awal sampai sekarang pasti ada improve-nya. Kalau dulu mungkin wig-nya masih cuhau gitu ya. Jadi dia aja lama-lama udah dihias-hias, udah banyak improvement lah. Nah, terus pernah nggak nemuin kayak hal yang bikin nggak seneng, unek-unek, suka dukanya di cosplay lah dari dulu, dari zaman awal cosplay sampai sekarang, mungkin di event atau mungkin photo session atau mungkin apa, pokoknya yang berkaitan dengan cosplay. sebenarnya ada sih ya banyak lah, 1-2, cuman itu ketutupan sama have fun-nya cosplay. Jadi kayak yang kadang telat-telat ya, tapi setelah ketemu kostumnya bagus dan kita sama-sama seneng tuh kayak ketutupan
sopan gitu loh, hilang aja, santai aja. Telat aku guys. Males aja gitu. Tapi mungkin sekarang banyak kan yang apa ya, orang di luar cosplay kayak pengunjung biasa minta foto terus langsung apa ya, tidak izin kayak gitu tuh dongkol ya, bikin dongkol. Ya saya juga pernah kayak gitu. Tapi ya gimana juga ya, itu orang lain ya, strangers gitu. Iya. Terus ya pasti kan ada yang suka duka jelas ya, untuk tadi udah disampaikan juga. Cuma kan semuanya memang karena kita mencoba untuk have fun, terus ketemu teman juga rasa jengkel, rasa malu kan hilang ya. Akhirnya kita awalnya pasti emang drama kayak, "Gue gak ada kok aku maksudnya." Kayak tanggi tak jadi ya emang namanya di jalan ya guys ya. Saya pembelaan diri sedikit ya. Jadi emang ada macet apa yang kita nggak paham, apalagi yang kita datang dari luar kota ya Cik. Kembali lagi gitu guys. Nah terus kan akhirnya telat. Nah emang ya merasa bersalah banget lah, Bu sorry telat gini. Tapi pas ketemu ya sudah woles lah, santai aja. Apalagi hasil fotonya iya langsung bagus sekali. Paling zaman dulu kan fotografer kayak ini ya, kita kan nggak punya temen yang bisa ngefotoin ya, jadi kita bergantung banget ya sama fotografer, siapa yang mau fotoin kita. Alhamdulillah ada aja ya. Nah terus yang bikin Kak Miho ini sampai sekarang tetap getol di cosplay itu apa? Selain jelas ya funnya itu ya, karena memang brojol langsung wibu. Karena karakter apa yang disukai nambah, anime yang disukai nambah, husbando nambah. Jadi gimana ya? Kayaknya seru aja. Di tiap kostum tuh selalu ada detail yang bikin saya sendiri tuh improve gitu loh. Kalau misalnya jahitannya biasanya kayak gini, wah nemu kostum yang polanya itu beda dari yang kemarin. Gimana caranya aku bisa bikin pola yang kayak gini? Kayak itu tuh kayak apa ya? Challenging. Iya, challenging sekali, menyenangkan sih menurutku. Meskipun trial error ya. Jadi kalau menurut Kak Miho sendiri, misalnya ada satu kendala gitu yang mungkin bikin Kak Miho sedih atau pas bercosplay itu jadi bikin malas aku, ada nggak, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Apa ya, sejauh ini kayaknya belum pernah sih. Gak enak uripe gak konflik, mangkel lo sedih banting-banting ngono lho. Lurus tok ae, Evan tok ae geli. Ya pas salah-salah pola kan nggak bikin bahan, bantu mahal, kira duitnya. Ya stres sih, tapi ya lah. Tapi tetap aja ya dibikin ya, mau gimana juga, namanya juga udah hobi yang disenengin ya, pasti tetap aja. Itulah terciptanya Project Molor. Biasanya kayak gitu sih ya sudahlah ya. Tapi untungnya kalau misalnya proyekan itu memang benar-benar kesepakatan, nggak deket-deket ya, nggak mungkin deket-deket ya, misalnya pasti agak jauh. Jadi kalau misalnya shit happen ya jelas aja ya, mau nggak bisa dipungkiri, tetap harus jalan. Oke, karena Kak Miho pasti jelas sudah lama memulai cosplay dan sampai sekarang. Mungkin tahu sedikit banyak perbedaan cosplay dulu dan sekarang. Kira-kira menurut Kak Miho gimana? Akses ke kostumnya itu sekarang sangat mudah sekali dibanding dahulu kala. Apa bilang? Ya, lanjut. Sekarang tuh bisa pinjam, rental. Itu dulu tuh nggak ada rental. Betul, nggak ada. Apalagi wig. Apalagi wig. Dulu tuh makanya tuh gonjreng, gimana ya, gonjreng jelek. Wig yang nggak bisa dicatok. Nggak bisa dicatok, benar sekali, sangat stres ya. Dicatok meleleh guys, plastik banget guys ya, dulu. Jadi kayaknya tuh aksesnya lebih mudah sih untuk cosplayer zaman sekarang. Beli ada, sewa ada, bikin sendiri juga gampang kan, bahan-bahannya tinggal klik langsung send ke rumah. Kalau dari segi kompetisi, mungkin karena Kak Miho dulu kan sering kalah ya kan. Mungkin mungkin tahu sekarang bedanya dulu kenapa kok susah sekali kayak berkompetisi, terus sekarang mungkin kayak apa menurut pandangannya Kak Miho. Kak Miho kan juga sering menjadi juri guys, jadi karena memang pengalamannya lebih banyak dari saya terutama, dari teman-teman juga yang mungkin cosplaynya baru-baru ikut, itu kan sudah banyak pengalamannya, terus maker juga, jadi dipercaya untuk menjadi juri. Nah pasti kan tahu perbedaannya, kalau kompetisi dulu kan pernah ikut, sekarang kan sudah jarang ikut karena kan sudah sering juri. Kira-kira apa bedanya? Mungkin karena dulu juga apa ya, pengetahuan orang yang menilai tentang kostum itu
juga terbatas. Jadi mereka kadang tuh orang awam, misalnya kalau diadakan di mall A, kadang jurinya itu orang awam kayak manajer ini, manajer itu. Jadi mereka pengetahuan tentang cosplaynya itu juga masih kurang. Kalau sekarang kan orang-orang tahu, oh karakternya itu ini, mereka memang seharusnya itu bertingkah kayak gini. Masa princess suruh salto-salto kan nggak mungkin toh. Kan dia dancing-dancing gitu udah bagus kali, itu sangat menjiwai princess gitu loh. Kalau dulu kan ya susahnya itu. Kalau sekarang kita bisa lihat ada kompetisi gede kayak WCS, mereka lihat detailnya tuh satu-satu gitu loh. Jadinya orang-orang tuh tahu. Kalau dulu kan paling sekilas, 2 kilas gitu. Oh ini bagus, oh memorable, oh jokesnya nyampe, oh ini komedi, oh menang, oh penontonnya sangat meriah. Padahal yang dicari di cosplay itu kita semirip mungkin dengan karakternya gitu. Note ya guys, semirip mungkin dengan karakternya. Itulah bedanya cosplay sama yang sekedar pakai baju, beda banget ya. Beda sih. Kalau buat Evan sih nggak apa-apa sih, Evan kan datang-datang aja. Ya, memang niat komedi-komedian gitu kan nggak masalah. Cuma kalau sudah cosplay competition ya cosplay competition, ya cosplay beneran ya. Karena kalau kita jadi penggemar karakter itu gitu loh, kayak sedih gitu loh. Kalau misalnya karakternya tuh nggak kayak gini, kenapa harus bandoku kayak gini? Oh tapi itu ada sedikit problematik loh kayak gitu itu. Nanti kalau misalnya sekedar tahu gitu aja terus dijulukin susah lawan elitis ini emang bacot gituin. Sekarang tuh kayak gitu pembenarannya. Jadi yang tahu dan memberitahu walaupun itu sebenarnya info ya, dan kalau kita ya bisa menerima kan ya, oh ternyata gitu kan, itu kan pengetahuan betul. Ya tapi kalau sekarang jadi itu serah aku dong, elitis banget sih gitu. Ya udah. Nah jadi terus yang berikutnya ini Kak Miho kan sudah emang lama ya cosplay, pastilah selain have fun itu adalah dikit-dikit kejadian, mungkin peristiwa yang bikin mangkel, misalnya kayak di event ada kejadian-kejadian aneh nggak? Kayak sekarang kan banyak ya kasus-kasus di event yang beberapa pekan ini juga sempat diangkat kayak pegang-pegang gitu, kayak aneh-aneh gitu. Nah Kak Mio pernah nggak dulu ngerasain kayak aku gitu? Pernah di satu waktu tuh kayak ya cosplay biasa, terus tiba-tiba ada sekumpulan anak-anak mau minta foto. Kak mau minta foto? Langsung tak tampar itu tangannya. Betul ya. Jadi langsung tak ambil tindakan saat itu juga. Dan untungnya dianya oh ya maaf Kak, terus foto biasa. Ya bagus lah, bagi mereka bisa menghargai kita sebagai cosplayer. Gitu guys. Kalau sekedar gitu kan kita juga bukan lantas nggak mau gitu kan, tapi kan kita kan tidak suka seperti itu ya. Tapi bukan berarti kita nggak mau untuk take foto, kan beda ya. Beda. Biasanya kan kalau kalian digituin terus di statusnya sombong banget diajakin, padahal itu tetap foto, cuma kan nggak merangkul gitu kan. Gorengannya itu loh kemana-mana ya kan. Nah itu berarti pernah ngalamin kayak gitu? Pernah. Untung aku nggak pernah. Orangnya suci ya, tidak Enggak, dia biasanya kayak gitu soalnya. Enggak. Sama pria-pria. Oh iya betul. Ya karena kan saya nge-cross ya, jadi saya menggoda pria, saya harus totalitas. Jadi kasihan mereka sebenarnya. Mereka tuh kalau deket saya tuh lari mendekat. Ya itu berarti pernah ya berarti ya. Tak kira nggak pernah. Kalau ini seluruh saya pak enggak. Karena saya nggak pernah update status. Oh iya itu juga salah satu faktor guys. Banyak kasus yang sudah terjadi, cuma orang itu tidak mau up ke sosial media dan itu tidak nyampe ke orang-orang kan. Jadi kadang cuma cerita ke 1-2 orang aja, terus tuh nggak sampai sekedar curhat lah. Karena menurut saya sudah clear saat itu juga gitu loh. Ya, betul. Nggak dipanjang-panjangin ya, nggak perlu diceritain juga. Nanti ada strangers lain yang buruk tuh bikin masalah malah luas. Apalagi yang nggak datang ke event tapi ikut-ikut. Jelas banget. Oke, kalau kami sendiri kan sekarang mungkin punya visi misi kedepannya mau apa cosplay kayak gimana, pengennya apa improve, apa mau cosplay yang lebih cetar banget. Enggak sih, lebih ke selektif, cari karakter yang benar-benar suka dan kostumnya tuh yang belum pernah aku buat. Kayak sekarang kemarin kan aku habis namatin Castlevania, wow. Ya aku pingin yang pakai kostum-kostum
medieval gitu kan jarang. Oh, iya. Dulu kan aku pakainya di Jepangan, magical girl. Sekarang mau cari yang gitu-gitu. New challenge. jadi gitu loh guys, kan kita tuh cosplay bener-bener karakter yang kita suka ya. Jadi sebodoh amat dengan tren, sebodoh amat dengan yang lainnya. Yang penting kita suka. Cuma nggak masalah kalau misalnya teman-teman pengen, oh ini lagi ngetrend terus Ya, tapi itu nggak masalah. Cuma kan kalau saya sendiri sama Kak Miho juga ya kita cosplay ini bagus kayaknya, yaudah kita berdua cosplay ini, yaudah orang nggak tahu, yaudah bodo amat. Bodo amat. Pokoknya utamakan yang kalian suka gitu aja. Ya, disukai. Soalnya kadang eman ya duitnya. Maksudnya karakter yang kamu nggak suka banget ngeluarin duit itu kayaknya rental besti. Oh iya itu gampang sih, gampang. Kan seperti Anda bilang, mudah Ya. akses untuk ke kostum. Sewa. Baik. Nggak, biasanya kan mungkin karena teman-temannya cosplay ini jadi pengen ikut-ikutan apa sih, nggak Ya, ngerti, apa-apa. nggak apa-apa ya, namanya juga pengen hangout dengan teman-temannya di event, nggak ada salahnya juga. Nah, karena kita sudah dengar tadi Kak Miho itu kan main game apa namanya? Oh, nggak main game. Main game. Apa mau nama nonton ah? Nonton. Oh ya, nonton. Kayak gitu kan dengan kegiatannya yang sangat sibuk sekali ya kan. Nonton. Nih, oh, Nah, jadi kita pengen tahu nih kegiatan sehari-harinya Kak Miho itu apa. menjahit. Menjahit, bikin kostum, Kalau bikin aksesoris gitu. cewek itu biasanya kan pramugari ya. Hah? Cewek pramugari, cowok Oh, pramugara. ya, oke. Cewek penjahit, cowok Penjahit. ya enggak, Iya, penjahit iya, lah. iya. Mesti penjahat. Selain menjahit, Mainan kucing. Sulit ya. no life guys. Gak usah ditakoni, percuma. Uripe mangan turun jahit. Enggak, apa jenenge kok ngarani? Apa itu? Musik, Fangirling. iya fangirling. Oh iya, of course fangirling. Biar mental healthku tidak down ya guys. Tuh, Jangan enggak wajib ditiru. baca komik ya, itulah Iya. refreshing lah biar nggak stres. Tapi keseharian berarti kesibukannya untuk Kostum kostum ya full maker ya. Jadi bisa lah teman-teman kalau mau bikin kostum bisa ke kami juga. Nah terus ini ada nggak sih rencana ya, namanya kita manusia ya, nggak tahu sampai kapan bakal cosplay, bakal menggeluti dunia cosplay ini sampai kapan kan kita nggak tahu ya. Mungkin Kak Miho pernah nggak kepikiran, terus aku umur 200 lahiran cosplay. Kayak kerjaan ya? Enggak, terus itu Iya. hobi. Itu yang menyenangkanku dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau mau tetap senang ya aku cosplay aja. Sampai tua ya. Iya, kan bisa cosplaynya makin beragam gitu loh. Iya, jadi karakter tua akhirnya di cosplay. Itu Jadi, sama kayak limitless. neneknya Tweety. Oh iya Iya, itu kan itu lucu. sampai nenek tenang. Iya kan, keren. Sama itu juga kakak kami Senin. Kamu ini terkenal Ah, wanita itu. Anda. Oh, iya. Enggak lah, aku forever young. Ya kan, aku nggak akan tua, nanti aku oplas. Tak staples gini biar kenceng. Berarti nggak ada ya plan untuk retirement, nggak ada retirement Sementara plan ini gitu, nggak nggak ada. ada. Oh berarti wis full di kostum. Ya semoga ya kita jadi gede gitu untuk di bisnis kostum making ya. Amin. Amin. Ya bisa pesan lah ya. Habis nonton ini langsung ketik pesen, Kak mau pesen ini, mau pesen ini, oke sih. Promo tipis-tipis yes. Terus apa mana lagi guys? Oh ada ini. Wah, lah kok sekate buyar. Ya nggak apa-apa, jangan lama-lama, bosan nanti yang nonton. Harapan untuk cosplay kedepannya apa? Apa ya? Kalau sekarang kan apa kayak tren-tren kompetisi kan sudah beragam ya. Dulu kan pernah kategori dipisah kayak armor non armor karena kan permintaan publik kayak gitu. Terus kan ada yang pengen apa namanya diganti lagi dong yang lebih santai, ada cosplay sempet kan ada cosplay. Nah terus adalah berkembang. Nah mungkin kedepannya kalau memang ada perkembangan lagi harapannya kami itu seperti apa? Apa ya kategori? Ya yang nggak kategori tok sih, kayak ya apa aja di cosplay gitu loh. Apakah
generasinya kayak ojo nyewoan kayak nggak bisa ya, kalau udah tren itu kita nggak bisa ya kemunduran ya. Kalau sudah ada sewa ya itu namanya perkembangan ya kan. Jadi misalnya kalau tiba-tiba kita nantinya ternyata juga ikut menyewakan kostum kan bisa jadi. Terus kalau misalnya ada tren lain lagi bisa jadi ikutan, kenapa enggak? Nggak ada harapan nih biar beliau Berharap apa sama orang lain? Berharap apa sama orang lain? kan saya harapan pribadi gitu loh, cosplay menjadi lebih indah. Apa aja? Pesan selain nasi goreng, nasi uduk. Semoga yang cosplayer baru ini bisa lebih ditingkatkan lagi pendalaman karakternya, terus apa ya, attitude penting kalau ke event. Bagi teman-teman semua ya, nggak cuma cosplayer aja Iya, ya, cuma cosplayer aja. teman-teman, audiens, wibu yang tercinta, terus para pengunjung, IO yang bikin acara, itu kan ya kita saling inilah, yang bagus lah ya. Nah, untuk kedepannya Kak Mio sendiri punya rencana nggak di cosplay? Banyak. Bukan project ya, maksudnya Oh, bukan salah. project ya, mungkin ada gebrakan baru. Sementara ini belum ada sih. Bikin kostum Iya, aja. bikin aja ya, ya project Mengalir. biasa lah. Pokoknya konsisten. Nah, ini kan tadi kan udah disampaikan pesan kesannya ya, pokoknya harus lebih bagus, standar menurutku lah. Siapa sih yang nggak Standar pengen sih. lebih baik, improvement dan lain-lain. Masa aku nyuruh cosplayer improve? Kamu harus improve, cosplaymu jelek. Nah, ngawur. Lu ya nggak apa-apa, Nanti kena mental. Ya enggak lah. Loh, ya mungkin beda ya. Kalau saya dulu sih seneng malah. Ini kurang rapi ini. Ya emang nggak rapi. Mungkin dia pointing banget. Oh yang ini bagian gini. Terus ya Bisa mungkin kan sharing ya. Bisa Kamu sharing. ya sharing. Oh ini gini kesulitannya kemarin gini. Oh itu bisa diakali. Nah akhirnya kan. Oh ternyata bisa kayak gitu. Akhirnya nemu mungkin yang dari awalnya kita nggak tahu bisa ditrik seperti itu setelah ngobrol-ngobrol. Walaupun itu masukan ya ke kita, maksudnya mungkin agak pedas karena kita sudah berusaha banget bikin sebagus-bagusnya, ternyata sih ada yang aduh sih kayak itu akhirnya kayak gitu. Stres. Tapi sekarang kan susah. Kamu harus improve cosplaymu. Kayak ini rental. Gimana coba? Ya udah suruh tuh kan rentalnya. Kan kena mental, ya nggak usah. Santai aja lah pokoknya. Oke, nah itu kan kalau misalnya kami ini nggak pernah gabung di komunitas ya. Dulu pernah, pas pernah. aku awal-awal itu teman-teman dari Sidoarjo. Karena sekolah aku di Sidoarjo guys dulu. Oh. Spoiler. Iya. Apa komunitas apa dulu? Berapa lama? Rahasia. Ya nggak usah dibuka nama komunitasnya. Masa lalu ya. Tapi masa Jepangan lalu. ya memang Jepangan. Oh, itu cosplay atau Jepangan umum Enggak, semuanya? umum. Oh, umum. Berapa lama di komunitas? Agak lupa ya. Kayaknya Zaman- setelah itu SMA, selesai SMA kan aku ke Surabaya itu sudah kayaknya sudah nggak kontekan sama komunitas-komunitas, jadi independen aja. Yang penting temennya banyak. Nah, terus kalau berhubungan dengan komunitas itu ada nggak pesan-pesannya untuk komunitas pada khususnya? Mungkin yang di Surabaya lah. Semoga makin solid aja sih kalau komunitas. Saya biasanya kelihatan apa ya, saling apa ya gitu. Apa? Bersaing. Bersaing Saling kalau secara memakan. sehat nggak apa-apa. Iya, Itu iya, loh jarine. iya. Itu loh jarine kerune. Aku nggak ngerti kayak apa. Ya gitulah, Mangan. dimakan gitulah. Ya. Kalau bisa solid sih, soalnya event di Surabaya ini banyak dan makin gede, jadinya bisa saling membantu. Dan kalau komunitas ada anggota baru tuh dirangkul, maksudnya biar dia makin bagus gitu loh cosplaynya. Gitu aja Ya. sih. Ya yang penting solid ya guys Rapi ya. ya, Jadi rapi ya. terutama yang baru-baru tuh dibimbing, diedukasi lah. Kalau misalnya nggak tahu tuh ya dijelaskan pelan-pelan lah. Memang kadang kan setiap generasi kan beda ya. Kalau dulu mungkin mudah ngasih taunya, mungkin sekarang karena banyaknya sumber informasi dan juga menyaring informasi juga agak susah kan. Kadang ada yang hoax gitu dimakan. Nah itu kan kita harus memberikan pengertian sedikit demi sedikit ya. Memang nggak boleh langsung kayak oh kesannya ngedoktrin gitu. Enggak, itu salah kan. Kalau sekarang udah nggak zaman ya. Stres nanti. Sekarang kan harus dibimbing bener-bener. Nah itu mungkin teman-teman ya harus lebih sabar lah. Karena cosplay kan apa ya, buat senang-senang gitu loh. Kalau misalnya tambah stres masuk komunitas kan juga
Kesian. Ya, ini kan Kak Miho juga sudah sering diundang untuk jadi guest, untuk jadi juri di event-event ya. Mungkin bisa promo-promo buat teman-teman IO kalau mau ngundang Kak Miho bisa menghubungi di mana gitu, di Instagram atau di apa sih? Di Instagram ada Hello Kumiho, L-nya 2 hello gitu. Ya, Ada jadi- di FB juga ada. Ya, fast respon kok guys, tenang. Fast respon. Jadi Hello Kumiho ya di Instagram atau di FB Miho Kakoi, kayaknya ikannya dua. Cool. ya Kakoi itu. Oke, menurut saya ya ini sudah sangat 2 tahun. Udah lama sekali nih guys Iya. banyak. Makasih banget buat Kak Miho. Wah, dan udah bersedia datang di show Mase. Nanti datang lagi ya sama teman-teman yang lain diajak semua. Penuh dong. Ya, udah. Saya apa lagi? Nah, untuk info, ini Kak Miho kedepannya ada nggak mau diundang ke event-event gitu untuk beberapa? Wah, Cibikon kita ya. buka booth. Oh ya, sekaligus promo ya. Jadi kita bikin booth di Cibikon tanggal 20 20 November November. di Convention Tunjungan Plaza. ya Convention Hall TP ya. Jadi Iya, datang promo sana. ya. Ya nggak apa-apa, lah kan sekalian mengajak teman-teman untuk datang ke event Cibikon ya kan. Itu apa sih? Itu bayar nggak sih? Nggak tahu ya sih ya. Nggak tahu. Di page-nya Japan Culture Daisuki. Nah, itu ada nanti infonya. Kalau nggak salah kemarin masih di post bakal ada gestarnya tapi nggak Ya, tahu ya. belum di review. Udah. Udah Dari Malaysia sama Oh, nah kan Katsu. lu ya harus dateng ya kan. Datang guys nanti di tanggal 20. Terus ada lagi nggak event berikutnya? Nggak ada ya? Itu aja ya Ya sebenarnya. itu aja, sebentar itu aja. Nanti disampaikan lagi deh. Apa ya? Bu. Ya, Oke, thank you so much. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Kalau pengen ya kita pengen ngundang siapa-siapa nih bisa di komen ya guys ya. Oke, thank you so much. See you next video.